Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya Muflihun dari Pendidikan Matematika semester 6 akan mempresentasikan tentang penelitian dan pengembangan saya dengan judul pengembangan lembar kerja siswa matematika dengan model Problem Based Learning atau PBL, materi segi 4 dan segi 3 di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Tarbiyatu Sibyan Petung. Oke. Nah, teman-teman semuanya, apa sih yang melatar belakangi saya sehingga saya ingin mengembangkan sebuah lembar kerja siswa di materi segi 4 dan segi 3? Ini karena kemarin ketika saya bertanya kepada guru dari guru matematika di MTS Tarsi Petung itu, bahwasanya hasil dari PHB penilaian harian bersama yang mencakup bab 1, 2, dan 3, salah satunya di bab 1 yakni materi tentang segitiga dan segi 4, siswa kurang memahami konsep-konsep dari segitiga dan segi 4 tersebut. Maka dari itu saya simpulkan di sini bahwasanya bahan ajar yang belum mencapai tujuan pembelajarannya, seperti itu. Dan yang kedua, peserta didik kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga pemahaman mereka kurang terhadap pokok bahasan segitiga dan segi 4. Memang kelihatannya mudah ya segitiga dan segi 4, namun kenyataannya bahwasanya hasil yang keluar kemarin ketika penilaian harian bersama PHB atau yang dulu kita kenal sebagai UTS itu malah banyak salah di materi segitiga dan segi 4. Dan selanjutnya LKS yang berbasis model Problem Based Learning ini dianggap mampu menuntun peserta didik terhadap pemahaman yang lebih kontekstual lagi, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya rumusan masalah saya seperti ini. Jadi kita juga pasti ingat bahwasanya suatu research and development itu harus valid, praktis, dan efektif. Ya, makanya rumusan masalah saya sama semuanya, tapi di belakangnya ada yang di belakang yang berbeda, yakni LKS yang valid, LKS yang praktis, dan LKS yang efektif, seperti itu teman-teman. Lalu tujuan saya juga sama, yakni untuk menghasilkan LKS MTK materi segitiga dan segi 4 di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Tarbiyatu Sibyan Petung yang valid, praktis, dan efektif, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada metodologi penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya pakai di sini yakni penelitian pengembangan atau research and development untuk mengembangkan LKS MTK berbasis PBL pada materi segitiga dan segi 4. Jadi penelitian dalam pengembangan ini penelitian dan pengembangan ini menggunakan model 4D ya, dari Thiagarajan Semel tahun 1974, di mana ada 4 tahap, yakni define pendefinisian, desain perancangan, develop pengembangan, dan disseminate yakni penyebaran. Ya, seperti itulah. Mohon maaf kalau salah. Seperti itu. Jadi ini yang model ini yang nanti saya gunakan untuk mengembangkan LKS yang akan saya buat. Subjek penelitian saya yakni siswa-siswi MTS Tarbiyatu Sibyan Petung kelas 7 teman-teman ya, kelas 7. Dengan 8 siswa untuk uji tahap terbatas atau kepraktisan dan 33 siswa untuk tahap uji lapangan atau uji keefektifan. Nah, dalam penelitian ini peneliti juga memerlukan validator tentunya ya, untuk memvalidasi LKS saya, yakni dari dosen FKIP UGI, tentunya dosen matematika dan guru matematika di MTS Tarbiyatu Sibyan Petung. Nah, prosedur penelitian kami saya ya. Jadi memang tadi sudah saya jelaskan, saya singgung di awal tadi di ya. Di jenis penelitian tadi bahasanya saya menggunakan model 4D ya, 4D.
yakni define, design, develop, and disseminate. Namun dalam penelitian ini proses yang dilakukan oleh peneliti hanya sampai develop, teman-teman. Karena apa? Karena peneliti tidak meneliti keefektifan LKS dengan skala luas, tidak skala besar. Jadi hanya dikhususkan untuk kelas 7 di MTS Tarbiyah Disiplin Petung, teman-teman, seperti itu. Makanya di sini peneliti tidak melakukan proses terakhir, yakni penyebaran, seperti itu. Selanjutnya, jadi ini prosedurnya terbagi dari 3 tadi ya, yakni define, design, dan develop. Jadi pada define, yakni pendefinisian, peneliti mencantumkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 tahap. Nah, ini yang pertama yakni analisis awal akhir. Jadi teman-teman, ketika kita masuk di define ini peneliti baru mau mengecek atau istilahnya mencari informasi tentang kondisi mulai dari kondisi siswa sampai makanya di sini ada analisis awal akhir ya. Jadi menginstruksikan untuk melakukan analisis terhadap masalah pembelajaran yang sering terjadi. Jadi analis awal akhir ini inginnya saya itu menggunakan instrumen wawancara tentang apa sih masalah pembelajaran yang sering dikeluhkan oleh para siswa, seperti itu. Lalu di sini kita analisis siswa ya dengan itu tadi. Di samping menengok tentang masalah, kita juga menengok tentang kognitif mereka, seperti itu. Nanti ada kok di instrumen ya, bagaimana cara kita menganalisis siswa untuk mengetahui kognitif mereka, sehingga LKS yang kita buat nanti tidak memberatkan mereka, seperti itu. Lalu analisis materi dan analisis tugas yang ada dalam LKS tersebut ya. Dan yang terakhir yakni spesifikasi tujuan pembelajaran, yakni yang membantu siswa untuk mengintegrasi konsep dan pengetahuan dalam materi segi 3 dan segi 4, seperti itu teman-teman ya. Lalu kita masuk ke tahap kedua yakni desain. Nah, ini baru kita mulai, kalau semua informasi yang kita kumpulkan sudah masuk, maka tahap selanjutnya ini kita mendesain LKS kita sesuai dengan hasil penggalian informasi kita di define tadi, di pendefinisian, di fase pendefinisian tadi. Lalu kita masuk ke develop, pengembangan ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari kemarin ya, bahwasanya pengembangan itu mempunyai perlu adanya validasi dan revisi untuk perbaikan, sehingga nanti output dari research and development yang kita hasilkan itu jelas praktis, valid, praktis, dan efektif. Makanya di sini ada draft 1 validitas ahli, lalu revisi draft 1, lalu diuji kepraktisan, lalu revisi draft 2, uji efektivitas. Baru ini akan menjadi naskah final LKS yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tes kepada para peserta didik, seperti itu teman-teman ya. Sama, hampir sama dengan proses-proses development yang sudah kita ketahui. Nah ini untuk instrumen penelitian yang tadi saya singgung di awal. Jadi saya membutuhkan lembar validasi LKS, lalu lembar kepraktisan perangkat pembelajaran, lembar pengamatan aktivitas siswa, lembar angket respons siswa, dan hasil belajar siswa. Jadi ini instrumen ini yang saya butuhkan nanti untuk merancang dan juga menghasilkan sebuah produk, dan juga mengukur apakah LKS yang saya ciptakan ini, yang saya kembangkan ini valid, praktis, dan efektif, seperti itu.
Nah, lalu teknik pengumpulan datanya sesuai ya, yakni data validasi, data kepraktisan. Ini untuk validasi ini untuk kevalidan LKS, terus untuk kepraktisan ini kepraktisan. Nah, untuk efektivitas ini data efektivitas itu dari pengamatan aktivitas siswa, angket respon dan hasil belajar. Seperti itu. Nah, terus ini teknik analisis data, yakni analisis kevalidannya, analisis kepraktisannya, analisis keefektifannya. Apabila ketika-tikanya sudah valid, praktis dan efektif, maka insya Allah LKS yang saya kembangkan ini cocok untuk dibuat untuk para siswa, untuk mempermudah mereka dalam mencapai kepahaman atau pemahaman di materi segitiga dan juga segi 4. Seperti itu teman-teman. Itu adalah gambaran tentang LKS yang akan saya kembangkan untuk menunjang pemahaman siswa peserta didik dalam memahami materi segitiga dan segi 4 di kelas 7 di MTS Tarbiyat Siswa Petung. Terima kasih. Apabila kurang jelas mohon ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.